Juga kembali dengan sukacita, siang hari ini kami mau membaca Alkitab. Kami selalu mengingat Engkau di setiap hari Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami layak menjadi anak-anak terang di dunia ini, karena Engkau adalah kekuatan kami, ya firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami selalu bersukacita setiap hari, boleh menyambut setiap hari dengan sukacita baru, damai yang baru, berkat yang selalu baru setiap hari. Kiranya Kau mengurapi kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu akan selalu menjadi kekuatan dan kami dapat menjadi penginjil-penginjil kecil, menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati ke seluruh dunia ini, untuk menyerukan pertobatan kepada dunia. Agar semua manusia sadar bahwa di dalam hidup manusia ada Tuhan yang melihat setiap detik perbuatan manusia, supaya manusia semuanya jangan jahat, tetapi mengasihi sesama dan mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau untuk selamanya. Roh-Mu akan terus berkobar-kobar di dalam jiwa dan hati kami, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Amin. Membaca Alkitab siang hari ini terambil dari Ulangan 15 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop tahun penghapusan hutang, yang demikian bunyinya. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berhutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan kau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan kau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikianlah haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Nah saudara-saudara, ini yang saya bilang di Ulangan 15 ayat 10 ya, tentang orang Israel ini, bahwa mereka akan memberikan kepada seluruh dunia ini ya, karena Tuhan sudah memberkati mereka dalam segala pekerjaan mereka. Salah, bukan ayat ayat ini yang al utang piutang. Ini ayat yang ke-6, saudara-saudara. Apabila Tuhan Allah memberkati engkau seperti yang dijanjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Nah, ini yang sudah ketetapan Tuhan yang gak bisa dilanggar oleh semua orang, oleh semua bangsa, karena Tuhan sudah memberikan perjanjian ini kepada bangsa Israel. Jadi kita semua harus mengerti bahwa ketetapan Tuhan itu berlaku selama-lamanya. Tidak akan ada yang bisa menguasai bangsa Israel ya saudara-saudara. Tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Nah, mereka tidak akan meminta pinjaman kepada orang lain, tetapi kita
semua yang meminjam kepada bangsa ini sudah ketetapan Tuhan dari zaman perjanjian lama. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Berbahagialah kita yang selalu memperhatikan orang-orang miskin, terutama saudara-saudara kita sendiri. Berbahagialah kita yang selalu mengasihi Tuhan dan sesama. Berbahagialah kita yang memiliki cinta kasih kepada dunia ini dalam segala hal untuk memberkati banyak orang dalam segala sesuatu, baik doa, pujian, penyembahan, dan juga berkat. Biarlah kita saling memperhatikan, bukan untuk mementingkan diri kita sendiri, tetapi pada akhirnya kita semua akan menabur yang baik dan akan menuai yang baik. Karena di dalam Tuhan Dia melihat sisi hati kita, melihat perbuatan kita juga. Karena itu setiap orang diwajibkan untuk mengasihi, mencintai, memiliki, dan juga memberikan. Bukan hanya menerima, tetapi kita akan memberikan. Karena kita tidak membawa mati juga apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi seperti yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih. Artinya kita saling mengasihi. Berbahagialah setiap kita di dalam Kristus yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan dan sesama. Memelihara alam semesta untuk kelangsungan hidup manusia. Menjaga dan memelihara setiap kehidupan dengan baik. Menjaga dan memelihara cinta kasih. Menjaga dan memelihara cahaya yang ada di kita. Menjaga dan memelihara Injil di dalam hidup kita, yaitu kabar keselamatan bagi semua orang, dan juga mengabarkan pertobatan kepada semua orang. Karena pertobatan itu sangat mendatangkan sukacita di surga, bukan membuat orang semakin jahat, tetapi membuat semua orang bertobat. Tuhan berkati bangsa Israel agar terjadi pertobatan di seluruh dunia ini, dan Tuhan berkati seluruh bangsa di dunia, bangsa-bangsa yang berperang, Rusia, juga Iran, Cina, Amerika, Indonesia, bahkan semua bangsa di dunia yang saat ini sedang bergolak karena ingin kekuasaan di dunia ini melebihi apapun. Bahkan mereka ingin menyaingi Tuhan, menghujat Tuhan, bahkan mereka juga sering melakukan itu di berbagai tempat. Dosa sudah menjalar di mana-mana. Karena itu ya Tuhan, biarlah orang-orang ini bertobat, sekalipun mereka teroris, penjahat, jamaah mereka semua agar bertobat. Aku mohon kepadamu ya Roh Kudus, curahkan Roh Kudus Tuhan bagi seluruh dunia ini agar semua orang menjadi bertobat, hidup dalam kekudusan, jangan lagi menjadi hamba-hamba dosa, tetapi saling memberkati, mengasihi, memperhatikan, peduli kepada semua orang, kepada kelangsungan hidup di bumi, dan juga menyambut kedatangan Sang Mesias dari surga, yaitu Yesus Kristus yang akan menjadi hakim yang adil bagi seluruh dunia ini. Dialah jalan keselamatan di hidup, kebangkitan, dan juga hidup yang kekal. Percayalah bahwa saat-saat menunggu kedatangan Kristus, semua orang di seluruh dunia ini harus bertobat. Bertobat dari semua perbuatan jahat, bertobat dari semua kelakuan masa lalu, bertobat dari semua keangkuhan, dan juga merasa diri paling berkuasa. Karena Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, Tuhanlah yang layak kita puji, kita sembah, bukan manusia. Kita harus dan wajib menyembah Tuhan, wajib menyembah pencipta kita, wajib memberikan seluruh kehidupan kita hanya kepadanya, dan juga memperhatikan sesama. Kiranya kasih setia damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi semua saudara-saudara di mana berada, yang memiliki cahaya di dalam hidupnya, yang memiliki Kristus di dalam hidupnya, yang memiliki rahmat ilahi di dalam hidupnya, supaya semuanya dibukakan mata hatinya untuk satu kesatuan kasih, bukan untuk memberikan tempat bagi dosa dan juga pekerjaan iblis. Kiranya segala kekuatan jahat, roh-roh jahat diusir, dihancurkan di dunia ini di dalam kuasa darah dan nama Yesus. Haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. God bless you all. Bertobatlah hai seluruh dunia, jangan lagi menjadi hamba dosa. God bless you all.